Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Administrasi Publik Universitas Pasundan. Saya Tiara Venesia selaku host pada podcast kali ini, dan saya juga di sini tidak sendiri, melainkan ditemani oleh teman-teman saya. Yang pertama ada Agni Anjali Kolbi, yang kedua ada Fadlan Syaliman Syakban, yang ketiga ada Jamila Rofikoh, dan yang keempat ada Reza Alkadi Saputra. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai salah satu model diagnosis dari pengembangan organisasi, yaitu Congruence Model for Organization Analysis. Sebelum menjelaskan mengenai lebih lanjut tentang model kongruensi, alangkah baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah salah satu bidang pengembangan dari manajemen sumber daya manusia, di mana fokusnya adalah untuk membantu perusahaan dalam mencapai peningkatan kinerja yang berkelanjutan melalui sumber daya manusianya. Nah, dalam melakukan pengembangan organisasi ini dilakukan oleh sebuah model. Salah satunya adalah model kongruensi. Dengan model kongruensi ini diharapkan tujuan dari pengembangan organisasi dapat tercapai. Oke, memasuki materi, saya ingin bertanya kepada Reza, apa sih yang dimaksud dengan model kongruensi? Ya, jadi teman-teman sekalian, bahwa apa sih yang dimaksud dengan model kongruensi ini? Sebelum masuk ke definisinya, saya akan menjelaskan dulu perkembangan model kongruensi. Nah, model kongruensi ini dikembangkan pada awal tahun 1980 oleh ahli teori organisasi yang bernama David A. Nadler dan Michael L. Tussman. Nah, kemudian model ini menjadi alat yang ampuh untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah kinerja organisasi dan bagaimana seorang analisis organisasi dapat memperbaiki masalah pada organisasi. Kemudian dasar anggapan Nadler-Tussman dalam Miftah Toha tahun 2003 terhadap organisasi bahwa suatu organisasi itu merupakan sistem terbuka dan oleh karenanya organisasi dipengaruhi oleh lingkungannya atau input dan juga mempengaruhi lingkungan dengan produk dan pelayanannya atau output. Suatu organisasi merupakan kesatuan transformasi antara input dan output. Nah, kemudian masuk ke definisi apa sih yang dimaksud dengan congruence model atau model kongruensi. Nah, di sini Nadler-Tussman mendefinisikan bahwa model kongruensi adalah model yang lebih komprehensif menentukan input, output, dan output yang konsisten dengan teori sistem terbuka. Model ini sangat mirip dengan model Leavitt. Leavitt juga mempertahankan sistem formal dan informal model Weisbord 6 kotak. Nah, model kongruensi adalah proses manajemen perubahan yang menguji kinerja organisasi berdasarkan bagaimana ia beroperasi sebagai suatu sistem. Organisasi dipecah menjadi elemen-elemen yang terpisah dan model kongruensi memeriksa tiap elemen-elemen tersebut dan berupaya meningkatkan organisasi dengan meningkatkan setiap bagian-bagiannya. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan model kongruensi. Oke, tadi didengar ya, ada beberapa subsistem ya dalam model kongruensi. Bisa disebutkan nggak apa saja sih subsistemnya? Nah, oke. Jadi di dalam model kongruensi ini terdapat 4 subsistem ya teman-teman. Di antaranya yang pertama ada input, kemudian yang kedua ada strategi, yang ketiga ada proses transformasi, dan yang keempat ada output. Nah, yang pertama adalah input. Input ini meliputi elemen-elemen yang berhubungan dengan kualitas yang diperlukan organisasi. Termasuk di dalamnya juga ada material dengan mana organisasi ini harus bekerja. Nah, kemudian di dalam komponen input ini terdapat beberapa tipe faktor konstekstual yang masing-masing menunjukkan seperangkat hal spesifik bagi organisasi, yaitu environment, kemudian organization resource, dan organization history. Faktor konstekstual yang pertama adalah
environment atau faktor-faktor di luar organisasi. Secara spesifik, environment ini meliputi klien atau pelanggan dan supplier, termasuk pemerintah juga, di mana pemerintah adalah badan-badan yang mengatur. Kemudian kondisi teknologi, serikat pekerja, pesaing, lembaga keuangan, dan kelompok kepentingan tertentu. Nah, kemudian subsistem yang kedua adalah strategi. Dalam strategi ini terkandung keputusan-keputusan mengenai alokasi sumber daya yang terbatas untuk mengantisipasi keterbatasan dan peluang yang ditimbulkan oleh lingkungan. Nah, menurut Nadler dan Tussman pada tahun 1992 sampai 1997 secara eksplisit bahwa strategi didefinisikan sebagai specific choice of markets offering technology and distinctive competence dalam upaya memberikan perhatian konkret terhadap peluang dan ancaman lingkungan, kekuatan dan kelemahan organisasi, dan sejarah organisasi. Maka para pimpinan organisasi perlu mengambil keputusan jangka panjang atau long-term decision terhadap produk yang akan ditawarkan, pasar sebagai tempat untuk menjual, dan berbagai hal membedakan organisasinya dengan organisasi yang lainnya. Oke. Saya ingin bertanya dengan Fadlan, kan masih ada subsistem lainnya, tahu gak sih subsistem yang ketiga model kongruensi? Baik, izin menjawab. Yang ketiga dari subsistem model kongruensi yaitu adalah transformation process, yang mana mekanisme transformasi ini adalah proses organisasi yang terdiri atas 4 komponen organisasi, yaitu the work, the people, formal organization, arrangement, dan informal organizational arrangement. Sehubungan dengan hal tersebut, organisasi yang paling efektif dicirikan dengan komponen-komponen organisasi terpadu dengan baik secara bersama. Ketika terdapat keterpaduan yang kuat atau kongruens di antara komponen-komponen operasi organisasi, maka tingkat efektivitas dan kinerja yang tinggi akan dapat dicapai. Mungkin segitu dari saya. Oke, kalau dengar dari transformation process ini, berarti ada komponen-komponen ya dalam proses transformasi ini. Saya ingin bertanya dengan Jamilah, apa aja sih komponen proses transformasi ini? Oke, komponennya ini terdiri dari 4 ya. Yang pertama itu ada the work. The work itu diartikan sebagai aktivitas dasar dan melekat yang melibatkan organisasi dan unit-unit dalam upaya menindaklanjuti strategi yang direncanakan organisasi. Yang kedua itu ada the people. Untuk menyikapi keterpaduan organisasi yang menjadi permasalahan penting adalah mengidentifikasi berbagai karakteristik penting dari orang-orang yang bertanggung jawab dalam rentang tugas pada pekerjaan intinya. Terus yang ketiga ini ada formal organization arrangements. Ini adalah struktur proses, sistem, dan prosedur yang benar-benar ada atau eksplisit yang dikembangkan secara formal untuk mengatur pekerjaan secara sistematis dan untuk memadu aktivitas individu dalam melaksanakan pekerjaan agar konsisten dengan strategi yang ditetapkan. Yang terakhir itu ada informal organization arrangements atau struktur organisasi informal adalah seperangkat pedoman informal atau tidak tertulis atau informal atau unwritten guidelines yang memiliki dan membawa pengaruh yang sangat kuat terhadap perilaku kelompok dan individu tersebut. Oke, berarti udah ada 4 ya. Selanjutnya ingin nanya dong dengan Abi, subsistem model kongruensi yang keempat itu apa ya? Iya, jadi yang aku tahu itu subsistem yang keempat itu output. Output ini sebagai subsistem organisasi dalam konteks ini mencakup apa yang organisasi hasilkan, bagaimana organisasi berfungsi, dan bagaimana efektivitasnya. Jelasnya, keberfungsian unit-unit organisasi ini berkontribusi pada output organisasi.
Output organisasi juga dipengaruhi oleh perilaku individual dan output individual tertentu atau reaksi-reaksi yang berdampak pada kejiwaan seperti kepuasan, stres, atau kehidupan kerja dengan kualitas yang baik. Mungkin merupakan output yang diinginkan dalam dan dari dirinya sendiri. Begitu. Oke, mungkin dari yang menonton ini ingin tahu sih apa saja tahapan untuk mengaplikasikan model kongruensi. Bisa dijelaskan? Oke, jadi tahapan mengaplikasikan model kongruensi ini ya yang aku tahu itu ada beberapa tahap. Yang pertama ini analisis setiap elemen. Pertama, ini lihat setiap komponen pada organisasi. Komponen tersebut ada pekerjaan, orang, struktur, dan budaya. Lalu kemudian analisis gimana komponen-komponen itu berhubungan satu sama lain. Terus ada juga analisis hubungan antar elemen. Pada tahap ini, keempat elemen tersebut dianalisis bagaimana mereka saling berhubungan dengan cara berikut. Yang pertama, analisis pekerjaan dan orang. Lihat apakah pekerjaan itu dilakukan oleh orang yang paling mampu dan terampil, serta apakah pekerjaan memenuhi kebutuhan individu. Yang kedua, pekerjaan dan struktur. Analisis apakah pekerjaan dilakukan dengan cara yang terkoordinasi dengan baik, dengan adanya struktur organisasi. Yang ketiga, struktur dan orang. Analisis apakah struktur organisasi memungkinkan orang untuk bekerja sama secara efektif atau tidak. Yang keempat, orang dan budaya. Analisis apakah orang senang dengan budaya organisasinya atau ada konflik dalam organisasi tersebut. Lalu yang kelima, ada budaya dan pekerjaan. Analisis apakah budaya tersebut membantu atau malah menghambat kinerja. Lalu yang terakhir, struktur dan budaya. Analisis apakah budaya dan struktur organisasi itu saling melengkapi atau malah bersaing. Lalu tahap ketiga ada membangun dan mempertahankan kesesuaian. Pada tahap ini, pertimbangkan langkah apa yang akan diambil untuk mengkonfigurasi ulang setiap elemen dan atasi ketidaksesuaian yang telah diidentifikasi. Ya, jadi menurut model kongruensi, strategi terbaik untuk memperbaiki ketidaksesuaian ini adalah strategi yang mencerminkan karakter unik tim atau organisasi dan lingkungan tempat organisasi beroperasi. Jadi, ini sebabnya mengapa satu organisasi tersebut dapat berkembang pada struktur atau jenis pekerjaan tertentu, sementara organisasi lain agak kesulitan untuk mendapatkan keuntungan. Ya, jadi gitu aja sih tahapnya yang aku tahu. Oke, berarti bisa disimpulkan model kongruensi ini untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah kinerja pada organisasi. Nah, di mana dengan menggunakan model ini bisa ketahuan yaitu apakah setiap komponen dalam organisasinya bekerja atau tidak. Mungkin podcast kali ini dicukupkan saja. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.